Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 29 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Berdoa dengan Alkitab di tangan. Ayat inti terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Baiklah setiap orang yang mengaku percaya bahwa Tuhan akan segera datang, menyelidiki kitab suci, tidak seperti sebelumnya. Karena iblis bertekad untuk mencoba setiap alat yang memungkinkan untuk mempertahankan jiwa-jiwa dalam kegelapan dan membutakan pikiran terhadap bahaya saat-saat di mana kita hidup. Biarlah semua orang percaya mengambil Alkitab mereka dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka dapat diterangi oleh Roh Kudus seperti apa itu kebenaran, agar mereka dapat lebih mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Selidiki kebenaran akan harta terpendam dan kecewakan musuh. Saat ujian tepat di hadapan kita, karena seruan nyaring malaikat ketiga telah dimulai dalam pernyataan kebenaran Kristus, penebus dosa yang mengampuni. Ini adalah awal dari cahaya malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi, karena ini adalah pekerjaan setiap orang kepada siapa pesan peringatan telah datang untuk mengangkat Yesus, untuk memperkenalkannya kepada dunia, sebagaimana dinyatakan dalam tipe-tipe, sebagaimana dibayangi dalam simbol-simbol, seperti yang dimanifestasikan dalam wahyu para nabi, sebagaimana diungkapkan dalam pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, dan dalam mujizat-mujizat yang indah yang dilakukan bagi anak-anak manusia. Selidiki kitab suci, karena itulah yang bersaksi tentang Dia. Jika Anda mau bertahan melewati masa kesukaran, Anda harus mengenal Kristus dan sesuai dengan karunia kebenarannya yang Ia nyatakan kepada orang berdosa yang bertobat. Kebijaksanaan manusia tidak akan berguna untuk menyusun rencana keselamatan. Filosofi manusia sia-sia. Buah dari kekuatan manusia yang paling mulia tidak berharga. Di samping rencana besar guru ilahi, tidak ada kemuliaan bagi kita. Semua bantuan dan kemuliaan manusia terletak pada debu, karena kebenaran yang ada dalam Yesus adalah satu-satunya agen yang tersedia, yang dengannya kita dapat diselamatkan. Kita memiliki hak istimewa untuk terhubung dengan Kristus. Kemudian ilahi dan manusia digabungkan. Dan dalam persatuan ini, harapan kita harus bersandar sendiri. Karena Roh Kudus menyentuh jiwa, maka kekuatan jiwa dipercepat dan kita menjadi makhluk baru di dalam Kristus Yesus. Dia dimanifestasikan untuk membawa kehidupan dan keabadian terhadap cahaya. Dia berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mazmur menyatakan, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White menuliskan nasihat berikut ini dalam manuskrip Releases volume 16, halaman 8, paragraf 3 yang berkata, waktunya sudah dekat ketika kasus setiap jiwa akan diputuskan. Tuhan memanggil mereka yang benar-benar bertobat untuk berjaga dan berdoa, karena pertentangan antara kebenaran dan kesalahan akan meningkat intensitasnya. Alkitab harus menjadi penasehat kita. Itu sebabnya kita dinasihatkan agar berdoa dengan Alkitab di tangan. Sebab bagi kita yang percaya Tuhan Yesus akan segera datang, kita harus
menyelidiki Alkitab seperti belum pernah sebelumnya. Karena iblis berusaha membutakan mata rohani umat Allah. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 163 paragraf 1. Biarlah semua orang percaya mengambil Alkitab mereka dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka dapat diterangi oleh Roh Kudus seperti apa itu kebenaran, agar mereka dapat lebih mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Mengapa mengenal Allah dan Yesus Kristus yang Bapa utus penting sekali, sampai-sampai harus berdoa sungguh-sungguh dalam belajar Alkitab? Yohanes 17 ayat 3 menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya, dan Yesus berkata bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Bapa dan anaknya yang Dia utus adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya penting sekali mempelajari firman Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar diterangi oleh Roh Kudus apa itu kebenaran. Nah, Roh Kudus yang mana yang Nyonya White maksudkan? SDA Bible Commentary Volume 7 halaman 940 paragraf 3. Roh Allah mengesankan kebenaran di hati. Roh Kudus yang Nyonya White maksudkan adalah Roh Allah yang kudus. Roh Allah adalah rohnya Allah itu sendiri dan bukan oknum lain yang berbeda. Roh Allah bukanlah Allah roh. Nyonya White tidak pernah menggunakan istilah Allah roh dan tidak pernah mengajarkan tentang adanya Allah roh. Perhatikan Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam Christ's Object Lessons halaman 408 paragraf 3. Tanpa roh Allah, suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaka. Teori mengenai kebenaran yang tidak disertai oleh Roh Kudus tidak dapat membangunkan jiwa itu atau menyucikan hati. Orang bisa mengenal perintah serta janji-janji Alkitab, tetapi kecuali Roh Allah menempatkan kebenaran itu di dalam hati, tabiat itu tidak akan berubah. Bisa lihat bahwa Roh Allah itu disebut juga Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah adalah kudus, maka rohnya adalah roh yang kudus. Mengapa roh Allah yang dapat mengesankan kebenaran di hati kita? Manuskrip 56 tahun 1899 paragraf 17 Nyonya White menyatakan, Injil disebut kekuatan Allah yang menyelamatkan, karena hanya Allah yang dapat menjadikan kebenaran kekuatan yang menguduskan. Dia sendiri yang dapat membuat salib Kristus menang. Kalimat pertama, kutipan ini diambil dari Roma pasal 1, khususnya Roma 1 ayat 16, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dalam ayat 1-3, Injil itu adalah tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan sendirinya, baik Paulus dan Nyonya White menyatakan bahwa Yesus, anak Allah, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka Allah di sini adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Nyonya White tulis, Dia sendiri yang dapat membuat salib Yesus menang. Dia sendiri itu adalah Allah Bapa sendiri. Dan sesuai kutipan ini, Allah Bapa lah yang dapat menjadikan kebenaran suatu kekuatan yang menguduskan jiwa. Inilah sebabnya rohnya Allah yang dapat mengesankan kebenaran. Nah, siapakah kebenaran? Yesus Kristus. Maka, apa maknanya semua ini? Artinya adalah roh Allah yang mengesankan kebenaran di hati kita diwujudkan melalui anaknya, Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan kebenaran yang menguduskan. Inilah pentingnya kita mempelajari firman Allah, karena firman Allah menyatakan Injil dan kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Dan memang Kristus adalah firman itu. Renungan hari ini katakan, selidiki kitab suci, karena itulah yang bersaksi tentang Dia. Mengapa mengenal Kristus penting? Karena melalui Kristus kita mengenal Bapa. Membina Keluarga Sehat, halaman 379, paragraf 2, menyatakan, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah
gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan surga. Di hadapan tahta Allah, demi kita ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah, yaitu Allah Bapa, menyatakan dirinya melalui anaknya, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Kenapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya? Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 2. Yesus terang dunia itu menyelubungi sinar kemuliaan keilahiannya dan hidup sebagai seorang di antara manusia agar mereka tanpa dihanguskan mengenal halik mereka. Karena dosa telah menceraikan manusia dari halik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Yesus. Inilah dasarnya dan alasannya mengapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya. Karena kita terpisah dengan Bapa karena dosa, hanya melalui Kristus kita dapat mengenal dan melihat Bapa. Kenapa harus melalui anaknya? Masih dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 380 paragraf 3, Nyonya White menjelaskan, Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa, dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Pernyataan ini Nyonya White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Karenanya, renungan hari ini menyatakan, jika Anda mau bertahan melewati masa kesukaran, Anda harus mengenal Kristus. Karena dengan mengenal Kristus, kita mengenal Bapa dan mengenal keduanya, yaitu Bapa dan Anak. Itulah hidup yang kekal. Dan juga, dalam Pulang ke Rumah halaman 163 paragraf 2, Nyonya White nyatakan, karena kebenaran yang ada di dalam Kristus adalah satu-satunya agen yang tersedia, yang dengannya kita dapat diselamatkan. Jelas, tidak ada jalan lain untuk keselamatan, hanya dalam Yesus. Itulah pentingnya mempelajari kebenaran Alkitab seperti belum pernah sebelumnya, dan dengan doa yang sungguh-sungguh dan berdoa dengan Alkitab di tangan. Sebagai penutup, ada satu hal yang perlu diluruskan agar sesuai dengan kebenaran. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 163 paragraf 2. Karena Roh Kudus menyentuh jiwa, maka kekuatan jiwa dipercepat dan kita menjadi makhluk baru di dalam Kristus Yesus. Dalam tulisan aslinya, Nyonya White sebut Spirit of God atau Roh Allah. Memang Roh Allah adalah Roh yang kudus, namun penting kita ketahui apa yang Nyonya White tulis sebenarnya, agar selaras dengan kebenaran yang kita baru saja pelajari, bahwa Roh Allah lah yang mengesankan kebenaran di hati kita, dan itu melalui anaknya, Yesus Kristus. Apa buktinya? Perhatikan dalam tulisan aslinya, Nyonya White sebut, the power of soul are quickened. Kata quickened ini adalah kata Inggris kuno yang artinya menghidupkan. Itu bukan artinya dipercepat atau kecepatan. Mohon maaf, bukan itu artinya. Ini pentingnya diluruskan agar sesuai dengan kebenaran, khususnya kebenaran Alkitab. Mari kita baca tulisan Paulus dalam Alkitab, 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, a quickening spirit. Perhatikan, quickening artinya menghidupkan. Adam kedua atau Adam yang terakhir adalah Yesus Kristus, dan dia telah menjadi roh yang menghidupkan, a quickening spirit. Yesus bukan menjadi roh yang mempercepat, tetapi roh yang menghidupkan. Sebab memang hidup itu dikaruniakan di dalam Yesus. Kita kembali ke kutipan tadi dan seharusnya berbunyi sebagai berikut. Karena Roh Allah menyentuh jiwa, maka kekuatan jiwa dihidupkan, dan kita menjadi makhluk baru di dalam Kristus Yesus.
Roh Allah menyentuh jiwa kita, maka jiwa kita dihidupkan. Bagaimana caranya? Karena dosa, kita terpisah dari Bapa. Maka melalui anaknya kita dihidupkan. Sebab Adam terakhir, yaitu Adam yang kedua, telah menjadi roh yang menghidupkan. Itu sebabnya Nyonya White kutip 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita menjadi makhluk baru di dalam Kristus Yesus. Bagaimana agar menjadi di dalam Yesus? Dengan menerima roh Adam terakhir yang telah menjadi roh yang menghidupkan, yaitu roh Kristus. Ini pentingnya belajar firman Allah seperti belum pernah sebelumnya dan dengan doa yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang menguatkan pagi hari ini. Kami yang percaya Yesus datang segera, perlu mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh seperti belum pernah sebelumnya, dan dengan doa yang sungguh-sungguh pula. Dan biarlah melalui ini kebenaran dinyatakan, agar kami mengenal Allah, yaitu Bapa, satu-satunya Allah yang benar, serta mengenal Yesus Kristus, anaknya yang Dia utus. Karena mengenal keduanya, itulah hidup yang kekal. Terima kasih atas kebenaran ini, beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa. Hadirlah dalam hati kami ya Yesus. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.